Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di podcast Sepradi BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sepradi seputar pembicaraan ragam pendidikan. Di depan saya sudah hadir dengan narasumber yang cantik-cantik sekali, berjaket kuning. Dari mana mereka berjaket kuning? Tiada lain dari Universitas Indonesia. Mereka adalah anak-anak Bangka Belitung yang saat ini sedang menempuh pendidikan tinggi atau berkuliah di Universitas Indonesia. Penasaran siapa saja mereka? Kita berkenalan. Kebetulan mereka saat ini sedang hadir, sedang liburan di Bangka Belitung dan menjadi narasumber kita untuk podcast Sepradi BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya mulai dari mana nih? Dari sebelah kanan atau di sebelah kiri? Bagusnya sebelah kanan sebelah kiri dulu nih. Bebas saja sih. Bebas saja ya. Oke, baik. Saya mulai karena bebas. Saya mulai dari sebelah kanan. Silakan nanti perkenalkan diri satu-satu. Ini siapa? Kuliahnya prodi atau jurusan apa? Dari SMA mana? Melalui jalur apa? Mungkin. Baik, silakan. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Dea Apriliandari. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ilmu Ekonomi. Aku masuk UI jalur prestasi yaitu SNBP. Dari mana Dea nih? Iya, aku dari SMA Santo Yosef Pangkal Pinang. Dari SMA Santo Yosef Pangkal Pinang. Saat ini tinggalnya di mana nih? Oke, jadi aku tinggal di Bangka Tengah, tepatnya di Desa Simpang Katis. Baik, berbanggalah kawan-kawan dari Desa Simpang Katis. Salah satu masyarakatnya ada kuliah di Universitas Indonesia. Dea ini angkatan berapa nih? Angkatan 22, Bapak. Angkatan 2022 ya? Iya, Pak. Berarti sekarang semester berapa kuliahnya? Sekarang naik semester 4. Naik semester 4. Oke, semester 4. Baik, selanjutnya yang juga sangat cantik. Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dini Fadil Amna, biasa dipanggil Dini. Aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia angkatan 2022. Aku asalnya dari SMA 1 Sungai Liat. Dari Fakultas Kedokteran, mungkin walaupun dia saat ini mau masuk semester 4, bisa berbagi tips. Saat ini kan musim hujan, bagaimana bisa menjaga kondisi tubuh biar tetap fit, tetap sehat dan tetap beraktivitas. Nanti mungkin Dea bisa berbagi walaupun ya teori mungkin tentang kesehatan ataupun ilmu kedokteran baru dipelajari memasuki semester 4, nanti mungkin bisa berbagi. Baik, selanjutnya dengan siapa nih ya? Di sebelah kiri nih. Halo semuanya, nama aku Afifah Aryani Rizky, biasa dipanggil Afifah. Aku dari jurusan Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Aku asalnya dari SMA Alexandria Bekasi. Baik, tinggal di mana? Aku tinggalnya di Pangkal Pinang, di Greenland. Di Selindung ya? Ya, Oke, baik. Terima kasih. Angkatan tadi 2023, berarti baru masuk semester 2. Baik, selanjutnya dengan siapa? Oke, halo semuanya, nama aku Marla Marlena. Aku dari SMA Santo Yosef angkatan 2023, masuk ke Universitas Indonesia, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Fakultas Ilmu Komputer. Tinggal di mana? Tinggalnya di dekat Rumah Sakit Batiwara. Depan Jalan Selan? Iya. Oh, betul. Jalan Selan di depan Rumah Sakit Batiwara. Nah, bagi adik-adik yang mungkin nanti pengen berkenalan lebih dekat dengan mereka, kakak-kakak kita yang ada di sini, nanti bisa berkontak atau bisa berkontak dengan BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah, ini lagi liburan ya sekarang ya? Iya, betul. Lagi liburan semester ya? Kalau di UI itu liburan semesternya berapa lama tuh? Kita tuh sebenarnya nggak beda jauh, cuman ada beberapa fakultas yang kayak sebulan, ada juga yang sebulan lebih. Oh gitu ya? Betul. Ada yang sebulan, ada sebulan lebih. Iya. Kalau di geofisika liburnya Sebulan lebih. sebulan lebih ya. Kalau di sistem informasi Sekitar sebulan lebih. sebulan lebih ya. Iya. Sistem informasi itu masuk fakultas apa tuh? Itu Fakultas Ilmu Komputer. Fakultas Ilmu Komputer, jurusannya sistem informasi dan
Apalagi selain sistem informasi? Ada satu lagi namanya ilmu komputer. Ilmu komputer. Kalau teknik komputer masuk jurusan Fakultas Teknik ya? Betul. Oh, iya. Pulang kampung tentu ada hal yang ingin kalian lakukan di sini di Bangka Belitung, berbagi pengalaman, artinya liburan ini tidak sia-sia, begitu ya? Kira-kira kalian ini tergabung dari dengar-dengar ada himpunan mahasiswa Serumpun Sebalai. Nah, bisa dijelaskan nih siapa yang kira-kira bisa himpunan mahasiswa Serumpun Sebalai itu seperti apa itu kan, kalau ada himpunan ini himpunan internal kampus atau eksternal kampus. Nah, gitu. Tolong disampaikan siapa yang. Oke, Bapak saya izin menyampaikan. Jadi kita itu tergabung dalam paguyuban Himas UI. Apa sih kepanjangan Himas UI? Himas UI itu adalah Himpunan Mahasiswa Serumpun Sebalai. Iya. Jadi anggota kita itu asalnya dari siswa Bangka yang berkuliah Bangka Belitung ya? Iya, Bangka Belitung yang berkuliah di Universitas Indonesia gitu, Pak. Jadi kawan-kawan orang-orang yang dari Bangka Belitung yang kebetulan kuliah di, kira-kira Himas UI itu organisasi eksternal kampus ya? Eksternal di luar tidak? Iya, eksternal kampus. Saat ini berapa yang tergabung di paguyuban? Yang tergabung dari angkatan 22 sama 23 tuh 46, Bapak. 2002 sampai 2003 46. Iya. Banyak juga ya. Kalau angkatan sebelumnya? Angkatan sebelumnya itu berapa? 40-an juga, Din. 40-an. Jadi kalau digabung ada sekitar 80-an. Ada 80-an, banyak juga alhamdulillah. Sekitar 80-an mahasiswa asal Bangka Belitung yang saat ini berkuliah di Universitas Indonesia. Baik itu program sarjana ataupun vokasi ya. Oke. Artinya itu dari alumni sebelumnya juga ada. Himas UI yang kebetulan kawan-kawan di sini tergabung di Himas UI, apa sih yang ingin dilakukan program kerja dari Himas UI pulang kampung ini? Mungkin saya menjelaskan overview-nya dulu ya, Pak. Oke. Jadi kita tuh ada proker, yaitu namanya Himas UI Gas to Bubble. Jadi kita pergi ke Bubble. Iya. Nah, prokernya itu ada 3. Yang pertama itu kita ada roadshow. Kita roadshow ke 12 sekolah di Bangka dan 4 di Belitung. Jadi Oke. totalnya ada 16 sekolah. Itu SMA dan SMK, Bapak. SMA dan SMK. Iya. Terus lalu proker yang kedua kita ada seminar motivasi nih, Pak. Seminar motivasi. Iya, seminar motivasinya akan dilaksanakan di tanggal 23 di kantor, di ruang Aula Pasir Padi, kantor Gubernur Pangkal Pinang. Oke, iya. Terus, Itu terus lanjut. Yang ketiga kita ada tryout akbar gitu, Pak. Tryoutnya menyesuaikan dengan UTBK, Bapak. Oke, tryout. Mungkin ada yang pengen menambahkan nih. Apalagi kira-kira apa sih sasarannya dari kegiatan-kegiatan roadshow, seminar, apa sih yang diharapkan dari kegiatan-kegiatan ini? Artinya ini kontribusi Himas UI kepada adik-adik kelas 12 yang ada di Bangka Belitung ini, apa kira-kira lagi? Nah, mungkin izin menambahkan dari KDA. Jadi sasaran kami itu SMA buat siswa-siswi SMA dan SMK di Bangka Belitung biar lebih teredukasi gimana sih mungkin cara yang lebih efektif untuk bagaimana strateginya untuk bisa masuk ke PTN, kemudian berbagi sharing-sharing juga bagaimana pengalaman belajar di PTN itu sendiri. Iya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Juga berbagi pengalaman bagaimana mengatur keuangan gitu. Benar. Ya. Nah, kebetulan misalkan ada temen kiriman uangnya mungkin lama nih, bisa pinjem gitu kan. Itu menjadi pembahasan Himas UI enggak ya kira-kira? Enggak juga ya? Itu internal ya? Pribadi aja ya? Pribadi Tidak menjadi agenda Iya, Himas betul. UI ya. Nah, artinya kan ngembangun rasa kekeluargaan itu ya. Saya izin menambahkan ya, Pak. Itu sebelum COVID, jadi kan kita tidak ada roadshow ya, Pak. Iya. Pas COVID tidak ada roadshow. Nah, jadi itu Bangka Belitung cuma 4 orang, Bapak. Iya. Yang keterima angkatan 2021. Oh, cuma 4 orang. Iya. Lalu itu pas kita udah roadshow, angkatan 2022 yang keterima 12 orang. 2000. Sebangka Belitungnya. Artinya ada efeknya ya. Iya, betul. Ada efeknya. Nah, lalu kita roadshow lagi di tahun 2022. Betul. Nah, Iya. di angkatan 2023 naik lagi, Bapak. Naik lagi. Menjadi 19 orang. Menjadi 19 orang. Bangka Belitungnya. Itu
berefek sih Pak, kan ada peningkatan gitu ya. Oke, mudah-mudahan dengan kegiatan roadshow di awal tahun 2024 ini ada roadshow, ada seminar, ada tryout UTBK, nanti mudah-mudahan semakin bertambah ya. Iya. Semakin bertambah. Amin. Iya, jadi adik-adik yang saat ini menempuh pendidikan di kelas 12, artinya mari petakan diri untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, betul sekali, melanjutkan Bapak. kuliah, Iya, melanjutkan. betul. Nah, ini yang penting bagi kita karena APK Provinsi Bangka Belitung ini kan salah satu APK terendah di Indonesia, terendah ketiga se-Indonesia. Bahkan kita di bawah, kalau tidak salah di bawah Maluku Utara. Nah, itu kan menjadi PR bersama. APK ini kan rendah, bisa dimungkinkan juga persepsi masyarakat yang menganggap kuliah itu, melanjutkan perguruan tinggi itu belum penting gitu. Iya, Nah, ada anggapan buat apa kuliah, buat apa jadi sarjana, ujung-ujungnya mungkin bagi perempuan apalagi itu kan. ya, berumah tangga akhirnya kerja. ngurus anak Iya, gitu kan. ngurus anak. Nah, persepsi apa yang ingin kalian sampaikan terkait stereotip atau pola pikir, cara pandang seperti itu? Apa yang ingin disampaikan? Mungkin ada yang lain, silakan menambahkan. Oke, sebenarnya kita untuk mengubah sebuah mindset atau sebuah stereotip mungkin beda ya. Iya. Cuman tujuan kita di sini kita pengen mengedukasi dan Betul. memberikan beberapa tips hingga harapan agar orang-orang pola pikirnya bisa berubah gitu. Bisa berubah. Mau nanti kita bekerjanya di mana atau bahkan kita nanti perempuan hanya berumah tangga, itu pasti semuanya butuh pendidikan. Perempuan juga nantinya punya anak, itu sekolah pertamanya anak kan ibunya sendiri. Jadi memang pendidikan itu nomor satu bagi saya. Jadi kalau bisa memang pendidikan itu di nomor satu kan gitu, karena memang penting dan kita tidak boleh menganggap remeh sebuah pendidikan itu sendiri. Baik, terima kasih. Artinya tidak harus kuliah di UI juga kan? Iya. Tujuan roadshow kita ini kan tidak hanya. Yang penting melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Terima kasih, udah luar biasa sekali. Yang penting melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, apalagi persaingan Dunia kerja. dunia sekarang kerja, ya. persaingan hidup ini semakin ketat. Artinya orang yang mampu menakluk perubahan adalah orang yang berpendidikan. Mungkin seperti itu ya. Menurut Mea, apa sih pentingnya pendidikan tuh? Nah, kalau bagi saya sendiri pendidikan tuh penting banget. Itu sebagai penunjang untuk karir kita lebih baik ke depannya. Kalau misalnya kita melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi, mungkin kita bisa mendapatkan karir yang lebih tinggi lagi. Misalnya kita bisa mungkin mendapatkan pekerjaan yang lebih baik untuk mencerdaskan anak generasi-generasi berikutnya juga kan. Karena generasi kita sekarang itu masih terkurang edukasi tentang pentingnya pendidikan itu sendiri gitu. Menurut Afifah nih, Afifah awalnya pengen berminat ke UI atau memang ada pengen pilihan lain ke UGM misalnya? Jadi sebelumnya aku masuknya lewat jalur SNBT, Iya. lewat jalur tes. Jadi sebelumnya masih ada jalur prestasi. Nah di jalur prestasi itu sendiri aku ketolak. Iya, Tapi nggak bukan terima di ya? UI, Iya, oke. Setelah ketolak itu aku langsung mikir, kira-kira universitas mana dan jurusan mana yang sesuai dengan prospek kerja aku ke depannya yang aku mau. Iya. Terus aku ketemu Geofisika UI dan memilih Geofisika UI di pilihan pertama. Artinya kita pun kuliah juga berpikir Iya. prospek ke depan ya. Harus sesuai passion dan minat sih Pak. Nah, itu harus sesuai dengan fashion dan minat. Mungkin bisa dijelaskan sama Dea lebih. Iya, jadi kan kuliah itu kita mempelajari hal yang kita suka lebih dalam ya Pak. Oke, baik. Kalau misalnya kita mempelajari hal yang kita tidak suka itu kayaknya rasanya berat gitu Pak. Rasanya berat ya. Iya, kalau bagi saya sendiri Iya, Pak. Saya kan passionnya di ekonomi ya Pak. Oke, Jadi saya SMA jurusan IPS, lalu saya tertarik di ekonomi, jadi saya mengambil ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Nah, pesan terakhir apa sih yang ingin disampaikan kepada adik-adik kelas 12 baik SMA, SMK yang saat ini sedang menempuh pendidikan terkait dengan masa depan, terkait dengan pentingnya pendidikan.
dari saya sih yang pertama itu kita harus yakin bahwa kita itu punya potensi. Jadi tema tahun ini tuh Pak, percaya potensi diri, aktualisasikan mimpi. Percaya Potensi diri, aktualisasikan aktualisasikan mimpi. mimpi, Jadi ya. kita harus percaya pada potensi yang kita miliki sehingga kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita Pak. Nah, mencapai mimpi itu salah satu faktor pendukungnya melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi Pak. Betul. Gitu. Jadi menurut saya pendidikan itu adalah sinyal bagi seseorang, bagi seorang individu sih Pak gitu. Menurut ini pentingnya berorganisasi bagi seorang mahasiswa. Ini kan ada dua cara pandang nih. Biasanya ada mahasiswa yang memang serius cuma kuliah aja. Nanti organisasinya nomor sekian aja dah. Tapi ada mahasiswa yang memang benar-benar mengkombinasikan antara organisasi dan kegiatan kuliah. Tahu ada mahasiswa juga yang memang mendominasi kegiatan-kegiatan di organisasi. Menurut ini gimana nih? Oke, untuk aku sendiri sebenarnya tujuan kita merantau itu kan kuliah, tapi di balik itu semua kita juga butuh sebuah kegiatan yang memang tidak ada akademisnya gitu, biar kita nggak ke pressure. Jadi memang penting banget buat aku sendiri untuk ikut organisasi, apalagi kayak misalnya Himas. Kita di perantauan kita bisa ketemu teman-teman satu daerah, kita bisa ngomong bahasa daerah, bisa masak bareng bahkan. Jadi memang hal-hal organisasi itu yang nggak bisa kita dapetin dengan academic pressure. Dan dengan kita berorganisasi kita bisa lebih, mungkin bisa refreshing, kita bisa kita bisa nambah relasi, nambah pengalaman. Jadi banyak banget yang bisa kita petik dari organisasi itu sendiri. Baik, terima kasih. Setelah bertemu dengan kawan-kawan dalam perkuliahan yang dari seluruh daerah, mungkin bisa ada juga dari luar negeri gitu ya. Artinya ternyata dari Bangka Belitung ini bisa juga loh, oke juga loh, ya pintar juga gitu ya, bisa juga bersaing. Iya. Nah, dari Mela, merasakan nggak bagaimana sih kondisi perkuliahan? Oh ternyata persaingan itu memang harus dilakukan di perkuliahan. Oke, kalau dari persaingan sendiri kerasa banget sih. Iya. Sejak dari awal masuk kuliah juga udah mulai kerasa, oh ternyata ini saat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, salah satunya universitas itu adalah langkah yang tepat. Karena saya merasa sendiri ketika saya merasa di daerah, kemudian saya terjun ke Depok, ke kota, itu pendidikannya itu lebih strict, lebih gimana ya, lebih kecapai untuk lebih luas. Jadi kayak apa yang ingin kita raih, pengetahuannya itu lebih luas yang akan kita dapat gitu. Begitu. Menurut Aisyah? Kalau menurut aku sendiri, dari saya yang dari daerah pergi ke SMA, yang dari SMA saya udah merasakan kalau misalnya di kota pendidikan tuh jauh lebih berat, lebih berat dan banyak tantangannya karena kita sendiri dari daerah, belum lagi kita harus kayak survive di tempat tinggal yang baru dan juga di lingkungan yang baru. Itu tuh selain academic pressure yang tadi kata Kak Dini, itu juga banyak dari diri kita sendiri dan lingkungan sekitar ya. Mungkin saya izin menambahkan Oke, ya siap. Pak. Perbedaan SMA dan kuliah yang saya rasakan tuh, kalau di SMA di Bangka Belitung kan kita berkoneksi dengan orang Bangka Belitung aja ya. Oh, Kalau gitu. di kuliah saya berteman sama orang Sulawesi, orang Bengkulu, banyak tuh Pak. Jadi latar belakangnya beda dan kayak apa ya, seru gitu Pak. Seru ya? Iya, terus selain itu kalau di SMA itu ya Pak, organisasinya kan cuma OSIS Iya, gitu gitu. ya Pak. Kalau di kuliah tuh banyak sekali Banyak Pak. Kita banget. bisa explore diri kita mau yang organisasi mana yang sesuai dengan minat kita gitu. Baik, terima kasih. Mungkin seperti itu, artinya pendidikan itu penting bagi adik-adik kelas 12, melanjutkan perkuliahan itu penting. Terlepas nanti mau berkuliah di mana, mau di kuliah di UI atau di perguruan tinggi negeri lainnya ataupun di perguruan tinggi swasta, tapi camkan bahwa kuliah itu penting, pendidikan itu penting. Terima kasih kepada Dea dan kawan-kawan yang telah hadir di ruang podcast Sepradi BTIKP Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bincang singkat ini mungkin mudah-mudahan bermanfaat, dan kegiatan pulang kampung Himas UI dapat bermanfaat, berjalan lancar. Mungkin seperti itu. Terima kasih sekali lagi
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.